Pernah nggak sih ngerasain sakit telinga? Nggak enak banget ya. Masih mending kalau cuma sakit doang gitu yang masih bisa ditahan gitu ya. Ini tuh kadang sakitnya ampun-ampunan, terus munculnya juga tiba-tiba, belum lagi kalau disertai sama sensasi berdengung, kayak ada bunyi nging gitu. Terus juga telinga rasanya kayak kesumbat, jadi ngerasa kok kayak tiba-tiba budek ya. Atau mungkin disertai rasa gatel yang nggak tahu muncul dari mana. Ujung-ujungnya jadi bingung deh, apa sih penyebabnya? So, untuk menjawab rasa penasaran kamu sekaligus ngebantu kamu mendapatkan gambaran kira-kira apa sih penyebab sakit telinga yang kamu rasakan, saya bakal jelasin nih beberapa kemungkinannya di video ini. Plus, di akhir video saya bakal bahas juga gimana cara menghadapinya dan mencegahnya muncul lagi di kemudian hari. So, stay tune sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Pertama-tama, supaya kita satu pemahaman nih, saya mau kasih tahu dulu kalau telinga itu ada 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Jadi telinga tuh bukan cuma bagian yang kelihatan dari luar ini aja ya. Nah, ketiga bagian telinga ini masing-masing tuh punya peranan yang berbeda dalam proses menghantarkan dan mengubah gelombang suara agar dapat didengar. Makanya berbeda lokasi telinga terganggu, kadang bisa beda juga tuh keluhan yang dirasakan. Contoh nih, terkait sama penyebab sakit telinga yang pertama, yaitu infeksi dan peradangan telinga. Kalau terjadi pada bagian telinga luar, namanya otitis eksterna. Kalau pada bagian tengah, namanya otitis media. Otitis eksterna dapat ditandai dengan gatal dan kemerahan di liang telinga. Sering terjadi karena adanya air yang masuk ke telinga, terus bikin jadi lembab sehingga bakteri mudah berkembang biak di situ. Biasanya pasien kayak gini datangnya tuh bilangnya habis berenang di tempat yang kemungkinan banyak bakteri, kayak di danau atau pemandian umum. Selain itu, bisa juga karena kebiasaan membersihkan telinga terlalu sering atau terlalu keras sampai bikin permukaan telinga jadi tergores, dan juga bisa karena pemakaian earbuds secara berlebihan. Sedangkan otitis media yang dapat ditandai dengan rasa sakit di telinga atau rasa mengganjal dan gatal dari dalam telinga, terus keluarnya cairan hingga berkurangnya kemampuan mendengar, seringnya itu terjadi karena pembengkakan pada area dinding saluran yang menghubungkan telinga dengan hidung, yakni tuba eustachius. Makanya otitis media sering ditemukan pada orang-orang yang lagi batuk pilek, flu, dan juga alergi. Terus yang kedua adalah penumpukan kotoran telinga. Nah, hal ini paling sering terjadi karena kebiasaan membersihkan telinga yang salah. Jadi gini, sebenarnya kotoran telinga tuh bisa mengering hingga nanti keluar dengan sendirinya. Misalnya saat terjadi gerakan rahang waktu mengunyah. Sehingga pada dasarnya dengan mandi dan membersihkan telinga bagian luar aja tuh udah cukup. Tapi kebiasaan kita tuh kayaknya ngerasa nggak cukup ya kalau nggak dibersihin sampai dalam. Akhirnya pakai cotton bud lah, ya kan? Nah itu dipilin-pilin, digesek-gesek sampai dalam dengan harapan kotoran nanti dari dalam bakal ikut keluar. Ya emang sih ada yang keluar, tapi itu cuma dikit. Sebagian besar yang tadinya emang udah bakal keluar dengan sendirinya, malah kamu dorong dengan cotton bud sehingga masuk makin dalam. Akhirnya tanpa disadari makin numpuk deh tuh kotoran di dalam dan menyumbat liang telinga. Terjadilah keluhan-keluhan kayak telinga sakit, berdenging, pusing, sampai menurunnya kemampuan mendengar. Berikutnya alergi. Oke, sebenarnya alergi itu nggak secara langsung bikin sakit telinga ya. Tetapi alergi tertentu seperti rinitis alergi itu bisa bikin kamu jadi bersin-bersin. Sehingga bisa juga tuh bikin si tuba eustachius tadi membengkak. Sehingga timbullah keluhan tidak nyaman di dalam telinga bahkan menimbulkan rasa sakit. Next adalah pengaruh dari perubahan tekanan udara. Contoh, saat mendaki gunung, naik pesawat, atau menyelam. Nah, apabila perubahan tekanan udara terjadi terlalu cepat, maka selain telinga yang tiba-tiba terasa tersumbat dan pendengaran berkurang, telinga pun bisa terasa sakit, bahkan memicu sakit kepala juga. Kondisi ini dikenal sebagai barotrauma. Tapi tenang, ada triknya nih untuk membantu telinga beradaptasi dengan perubahan tekanan udara. Yaitu, kamu bisa coba mengisap permen, mengunyah permen karet, menguap, atau melakukan falsafah manuver dengan menutup mulut dan hidung sambil mengembuskan napas seperti akan membuang ingus. Terakhir, nggak lain dan nggak bukan adalah cedera. Nah, hal ini bisa terjadi misalkan akibat adanya benturan yang keras di area kepala, khususnya di sekitar telinga. Ataupun tindakan yang kasar, baik yang disadari maupun yang tidak, seperti saat mengorek telinga dengan benda yang permukaannya keras atau tajam, kayak kuku, ujung tutup pulpen, atau paperclip. Kemudian bisa juga terjadi akibat masuknya serangga ke dalam telinga, dan juga saat tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras. Nah, itu tadi beberapa contoh kemungkinan penyebab sakit telinga.
Semoga bisa bantu kamu dapetin gambaran soal apa sih kira-kira yang bikin telinga kamu sakit. Kalau kamu masih penasaran dan pengen nanya-nanya langsung ke dokter tapi bingung mau nanya kemana, kamu bisa nih manfaatin layanan telemedicine kayak yang ada di Alo Dokter untuk chat langsung sama dokter THT. Lewat aplikasi ini, kamu juga bisa nih buat janji konsultasi tatap muka sama dokter THT yang recommended di fasilitas kesehatan terdekat dari rumah kamu. Udah gitu, terkait menjaga kesehatan telinga ada juga nih layanan irigasi telinga home visit. Jadi, kamu tinggal buat janji aja, nanti akan ada tenaga kesehatan, yakni perawat profesional yang datang ke rumah kamu untuk memeriksa kondisi telinga dan membersihkannya juga. Bermanfaat banget kan buat kamu yang sibuk dan nggak bisa ninggalin rumah misalkan karena harus jaga anak atau ngurus orang tua. Nah, untuk nyobain layanan ini, langsung aja chat dokter di aplikasi Alo Dokter ya. Atau kalau belum punya aplikasinya, abis nonton video ini, langsung aja download aplikasinya di Google Play atau App Store. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah tahu kemungkinan apa aja penyebabnya, kamu mungkin penasaran nih, terus gimana dong cara mengatasinya dok? Ya jawabannya balik lagi ya, karena penyebabnya bisa berbeda-beda, maka penanganannya pun bisa berbeda-beda. So, idealnya memang diperiksakan dulu ke dokter, apalagi kalau keluhannya sampai sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Tapi untuk sementara, saya kasih tahu deh beberapa hal yang bisa kamu coba untuk mengurangi rasa sakit yang dialami. Catat ya, pertama, kamu bisa melakukan kompres hangat atau dingin. Jadi, bisa tuh kamu menempelkan kompres dingin atau hangat kurang lebih selama ya 15 menit lah di bagian telinga yang sakit. Terus yang kedua, melakukan latihan leher. Caranya gini. Pertama, duduk tegak dengan kedua kaki rata di tanah, putar leher secara perlahan ke kanan, lalu ke arah sebaliknya. Lakukan sambil mengangkat bahu tinggi-tinggi seolah menutupi telinga dengan bahu, dan ulangi sebanyak 5 kali, lalu lakukan setiap pagi setelah bangun tidur. Next, tidur dengan posisi telentang untuk mengurangi tekanan di bagian telinga yang sakit. Biar lebih nyaman, kamu juga bisa nih menggunakan bantal tambahan. Tapi kalau cara-cara ini nggak mempan juga, kamu bisa mengonsumsi obat pereda nyeri. Tapi sesuaikan dengan anjuran dokter, oke? Terakhir, supaya kedepannya kamu nggak mengalami keluhan kayak gini lagi, saya mau kasih tahu upaya pencegahannya ya. 1. Hindari membersihkan telinga menggunakan cotton bud maupun benda-benda lain yang bisa melukai telinga, termasuk jari, jepit rambut, maupun benda tajam. Ketimbang kayak gitu, mendingan manfaatin layanan irigasi telinga ke rumah aja dari Alo Dokter. Kedua, jaga kebersihan cuping telinga, lubang anting, dan antingnya juga. Kemudian yang ketiga, hindari mendengarkan musik terlalu keras untuk melindungi gendang telinga dan sistem pendengaran di telinga dalam. Batasi juga penggunaan earphone ya. Menurut WHO, cukup 1 jam setiap hari dengan besaran volume 60% saja. Yang keempat, pakai helm saat bersepeda, naik motor, maupun melakukan kegiatan lain yang bisa meningkatkan risiko terjadinya cedera kepala atau telinga. Oke, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat buat all viewers ya. Kalau misalkan ada keluarga atau kerabat yang kira-kira butuh info ini, jangan lupa share ke mereka juga. Terus, subscribe dong ke YouTube channel Alo Dokter biar kamu nggak ketinggalan sama informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Oh iya, kalau kamu ada saran mengenai topik kesehatan yang mau dibahas oleh dokternya Alo Dokter, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Alo Dokter.